Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sebelum ibu-ibu bertanya untuk buka pikiran kita subuh ini hanya ada hubungan dengan sholat, bukan masalah sholatnya Ustaz. Yang menggelitik saya selama bantu-bantu di masjid ini, pengurus bahkan menyiapkan sewe untuk bukan sholat. Yang menggelitik pikiran saya itu yang pertama, yang kita lanang ini, padahal sebenarnya kalau sholat lanang itu agak gampang, tapi pecahnya dipersulit. Kalau dalam perjalanan yang inti nak ditanyakan ini sebenarnya makna niat aurat lanang ini di luar sholat. Karena kita ini seakan-akan yang ada aurat itu waktu sholat. Kenyataannya bapak-bapak yang misalnya bawa mobil dan macam itu pakai celana pendek itu sampai ke pangkal paha. Masuk masjid, nanya sewet, aku nak sholat. Jadi kira-kira mana perilaku yang mudah itu yang kira-kira memang niatnya bagus untuk sholat, tapi perilakunya tak menggambarkan biasa sholat. Karena itu yang ditanyakan itu batasan-batasan aurat, terutama yang kami lanang ini. Kalau betina ini rasanya mungkinlah siapnya pakai jilbab segala macam. Itu pun barangkali perlu ditanyakan masalah aurat betina ini, mana kalau di rumah, mana kalau di luar. Itu intinya, karena ini menuju juga sholat. Kesempurnaan sholat itu pasti dilakukan sebelum kegiatan-kegiatan sebelum sholat. Barangkali itu dulu untuk buka pikiran kita dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanang, ya. Aurat lanang itu dari pusat sampai dengkul. Ya, aku ingatkan lagi, aurat kita lanang itu dari pusat sampai dengkul. Cuman aku juga ingatkan Bapak Ibu sekalian, ya, anak-anak kita juga tahu yang lanang. Kenapa aku ngomongnya itu? Galak yang lanang, jangankan di masjid raya, masjid agung baik, masjid agung kita Palembang, itu aku sering nengok budak-budak lanang sholat itu maki sepanyo badan gemu, maki sepan ini pas-pasan be agak sedikit sempit, ya, maki baju kaos, ya. Waktu tegak, yo tertutup. Waktu dia rokok kan ketarik baju nih, terangkat. Dan yang paling menyakitkan lagi, waktu dia sujud. Waktu dia sujud ada celengan, Bapak Ibu sekalian. Ya minta maaf aku ngomong ada celengan, paham ya? Paham. Dan mungkin kan aku ngejuk tahu celengan yang ada dengan kita kan. Nah ada celengan. Ya aku ya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, khusus yang anak-anak. Artinya apa dia? Aurat kita lanang, ya, dari pusat sampai dengkul. Itu baik. Maka jago aurat. Baik aurat itu bukan baik aurat yang kita jaga waktu sholat, tapi aurat itu dijaga di luar sholat juga. Aurat betino yang paling lemah, aurat betino kalau untuk sholat, ya, aurat betino kan zaman sekarang ini sudah dia pakai jilbab, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, walaupun jilbab di Indonesia ini rata-rata jilbab yang kesannya budaya, ya. Kenapa aku ngomong jilbab budaya? Bapak Ibu masih ingat dah, ya, betino zaman dulu Bapak Ibu sekalian. Jangankan betino di zaman dulu tuh kami baik di UIN atau di IAIN. Aku masuk kuliah tahun 1991. Itu masih aku jingok, ya, dosen-dosen UIN Raden Patah atau IAIN itu masih pakai
Kemben, tahu kemben? Ya, ibu-ibu pakai kemben. Bahkan ada satu fakultas yang fakultasnya itu fakultas umum, fakultas tarbiyah. Ada jurusan tadris. Itu kuliah pakai kemben baik dulu. Alhamdulillah. Dulu kan kalau yang pakai jilbab ini keluaran pesantren. Alhamdulillah, mak ini lagi tidak semua keluaran pesantren sudah pakai jilbab dan cuman itulah bapak, ya, ibu, ya. Jilbab yang dipakai zaman mak ini lagi, itulah kenapa itu aku ngomongnya budaya. Kenapa? Kalau tidak percaya aku ngomong budaya, pergilah kita ke Timur Tengah, khususnya ke Mekah. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, jilbabnya orang Indonesia itu, ya, sudah pakai jilbab, bertemu, ya, sikok dinaikkan. Nah, duduk di sini pakai kembang. Lemah. Dulu aku pernah ketemu dengan mahasiswa itu, Bapak Ibu sekalian, di keyboardnya melintir, ya, tetap di pojok sini tunjuknya kembang. Ya Allah, jago subuh ni yang rambutnya. Iya. Jago nak alang subuhnya rambut kau apa? Ada kembang. Kalau cak itu nak pakai baik helm monyet. Iya, pakai baik helm monyet, langsung pakai helm monyet sudah selesai. Jadi itu Bapak, ya. Aurat celana dari pusat sampai lutut. Aurat betina muka telapak tangan. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Waalaikumsalam. Yang ingin lanjutkan yaitu waktu sholat yang salah sunat kita. Karena kami kebiasaan di ini kalau lagi azan, misalnya sedang masak atau sedang melakukan lain, itu tidak langsung memberhentikan sholat, tidak memberhentikan kalian, tapi masih ngangkat sholat itu tadi. Nah, sekarang ini kan yang memang sholat sunat itu kan sholat yang menyertai sholat wajib. Berarti kalau zuhur, waktu zuhur kita berhenti, kita sholat sunat zuhur. Kalau seandainya zuhur itu di waktu jam 3 kan, apakah masih pantas kita melakukan sholat sunat? Sedangkan itu sudah hampir asar. Itu baik yang kita katakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di waktu injury time, ya, injury time, khawatir kita gawekan yang wajibnya dulu, no, khawatir kita gawekan yang sunatnya, waktunya habis. Artinya kecuali kalau ibu, misal kita sholat subuh jam sekarang ini jam 4.22 menit, ya kan? Jam 4.22 menit. Maka kalau seandainya dan biasanya hampir di setiap masjid itu ada timer, ya. Aku kalau di masjid kami itu ada timer juga. Yang sekarang ini kan sudah macam-macam. Ada yang pakai TV, ya, di Masjid Agung pakai TV. Dia hitung mundur. Nah, pada saat hitungan mundur, kalau kita masuk masjid, kita jingok Pak. Kita jingok. Kalau seandainya itu sudah mepetnya, misalnya aku tadi datang ke masjid, sebenarnya pas waktunya Pak, tapi karena tadi kelewatan ke masjid Al-Fatah, aku tadi tidak nengok, anak aku lah sudah, nah jago aku ke sini masjid raya, Pak lah sudah masuk, muter lagi. Oleh karena itu agak lambat tadi itu kan, agak ngebut terus ke sini pasnya. Nah, pas aku nengok pas azan, maka aku laksanakan tahiyat masjid dan aku laksanakan qabliyah. Nah, kalau Bapak Ibu kita melaksanakannya tadi saat-saat injury time, mepet waktu, jingok waktu mepetnya, kira-kira mepetnya itu mepet yang bisa membuat kelewatan yang wajib kita, atau masih bisa misalnya
Zuhur jam 11.52, ya. Asar jam 15.18 menit. Ya. Misalnya ibu hari ini kita kondangan, ya. Nah, waktu kondangan, ya, balik ke rumah itu jam 1:30, ya, 1:30. Pas balik kondangan itu kan mau 1:30, badan masih lesu ini tadi capek di jalan, ya. Sudah itu belum lagi beringkes aksesoris pakaian kita. Pas terduduk dengan tertidur dengan udah tahu pas terbangunnya itu jam 3, tinggal 18 menit lagi. Sebenarnya itu yang hitungnya kita kira-kira 18 menit ini bisa dah kita gawikan sholat wajib plus sholat sunatnya. Yang tadi sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Kalau 18 menit bisa, tapi kalau 5 menit gawikan yang wajib nyobain, ya, gawikan yang wajib nyobain. Ini jawaban dari aku. Allah a'lam bishawab. Yang lain? Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, saya izin bertanya mengenai jamaah salat, tapi bukan salat rawatib tapi jamaah salat. Saya kan ini rantauan di sini, nah saya tuh sering keliru mengenai jamaah salat. Misal saya kalau lagi di perjalanan itu sebenarnya itu tuh sering kelewatan kalau lagi sholat asar. Nah, jadi sebelum saya berangkat itu misalnya di waktu zuhur itu saya sudah menjamak sholat asar. Nah, tiba-tiba sering itu di waktu asar sampai naik ini berhenti di masjid. Nah, saya itu bingung apa saya harus mengulang lagi sholat asar saya yang sudah saya jamak atau tidak usah Ustaz. Nah, dan juga misalnya saya sudah jamak di salat zuhur, di salat zuhur dan salat asar tadi Ustaz. Nah, tetapi waktu saya sampai di rumah itu masih ada waktu salat asarnya. Atau saya ulangi lagi salat asarnya atau tidak usah Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya singkat, ya, tidak usah diulang lagi. Cuma aku lanjut penjelasan, ya. Kalau ngomong ini baik ada laju heboh. Pertama, Bapak Ibu sekalian, misal hari ini aku nak berangkat ke Jakarta, ya. Akulah sudah punya tiket, berangkat jam 1, ya. Atau berangkat pesawat aku take off itu jam 2. Ya, maka kalau jadwal aku itu jam 2, aku bisa melaksanakan sholatnya itu di Palembang. Bisa. Misalnya, aku sudah punya tiket jam 2, zuhur jam 11.50 atau 52 di bandara. Maka di bandara aku sudah bisa melaksanakan sholat jamaknya. Kenapa? Karena aku sudah nak berangkat, ya. Sholat zuhur jamak asar, jamak takdim, ya. Pesawat jam 2, ternyata sampai Jakarta jam 3. Masih kan waktu zuhur, masih juga belum masuk asar, ya dah. Boleh, perlulah kita ulangin sholat asar kita? Tidak usah, sudah kita sudah melaksanakan, ya sudah. Atau misalnya kita naik mobil,
naik mobil, ya. Jam misalnya dalam perjalanan dari Palembang ke Lampung, itu sudah hitungan musafir gitu. Waktu jaraknya sudah di atas 80 km, ya. Maka kita bisa melaksanakan sholat zuhur digabung dengan sholat asar. Paslah sampai rumah itu masih ada waktu sholat asarnya. Sudah dah apa-apa. Kenapa? Itulah kata Nabi ini ya. Barang siapa yang dia melaksanakan di waktu muda, beramal di waktu muda, kedua beramal di waktu sehat, yang ketiga beramal di waktu dia mukim. Ini mukim ini untuk kita yang barangkali musafir, maka Allah tetap mencatatnya. Kalau dia tiba saatnya tidak lagi sehat, sakit pak, sakit, tidak lagi mukim, kita musafir. Jadi hitungannya masih tetap Allah dan catat kita itu melaksanakan sholat di waktu kita sehat. Oleh karena itu aku mengingatkan hari ini, mari kita amalkan sholat rawatib. Maka pasti kita akan bertemu dengan beberapa hal ini lagi. Kita sudah tidak sehat lagi, tapi kita dari selama ini kita melaksanakan sholat rawatib. Maka waktu kita sakit sudah tidak bisa lagi barangkali yang sunatnya. Kita cuma gawekan yang wajib baik, maka Allah tetap mencatat kita pahala di waktu sehat. Dengan catatan di waktu sehat kita jago pak, di waktu sehat kita jago. Ya. Maka di waktu sakit Allah tetap mengganjar kita dengan pahala waktu sehat. Begitu juga waktu kita musafir, Allah bakal mencatat kita aktivitasnya di waktu kita mungkin. Jadi ibu tidak usah lagi digawikan sholat asarnya, cukup yang sudah ibu jamaah. Walaupun waktunya itu masih ya, contoh. Oleh karena itu baliknya, misal dari Lampung, rumahku di Palembang, rumah ibu di Palembang. Dari Palembang ke Lampung itu musafir, ya musafir. Maka pada saat baliknya dalam beberapa pendapat itu kalau seandainya kita balik, maka lakukan sholat itu sebelum sampai. Misal aku ke Lampung, ya. Pada saat baliknya dari Lampung ke Palembang, sholat zuhur dan langsung berjamaah dengan sholat asar, ya. Berangkat sampai Palembang, sampai rumah itu ternyata baru azan Masjid Raya. Sudah usah gawikan sholat asarnya. Kenapa? Lah, sudah dilaksanakan. Dan apa-apa walaupun kita baru sampai. Kenapa? Itu tadi rusuh yang Allah anjurkan dengan kita. Rusuh itu, ya, jangan kita biarkan sia-sia dan diskon untuk kita yang musafir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin tanya Pak Ustaz, saya pernah menjumpai di daerah ya, sesudah azan maghrib semuanya itu sholat sunat, ya. Padahal kita tahu dalam sholat rawatib itu tidak ada qobliyah maghrib. Itu bagaimana Pak Ustaz? Ya, terima kasih. Jauh dia Bapak ke daerah Masjid Agung Bapak. Masjid Agung itu melaksanakan sholat sunat rawatib sebelum sebelum maghrib. Ada Pak? Itu tadi sholat sunat rawatib ini kan ada dua hukumnya.
ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ya, yang muakkad ini yang 12 rakaat tadi. Yang ghairu muakkad itu yang aku sebut lagi. Yang ghairu muakkad 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sesudah zuhur. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu yang ghairu muakkad. Ghairu muakkad. Jadi sekarang aku juga kalau untuk maghrib aku galak ingatkan di mana-mana masjid yang aku ngisi majelis taklim rutin. Contoh, aku ngisi majelis taklim di Masjid Al-Aman, di Masjid Istiqomah depan wali kota. Aku ngisi majelis rutin di Masjid Al-Amanah 27 Ilir. Aku ngisi di Masjid Al-Amin di 24 Ilir di belakang PIK. Maka aku mengingatkan, termasuk di Masjid Agung, aku mengingatkan kalau bisa sebelum maghrib itu njuk waktu. Kenapa? Mana tahu kalau ada jemaah yang dia puasa. Aku pernah Pak, aku puasa sunnah. Ya, masjid itu sudah azan maghrib, la ilaha illallah, Allahu Akbar, langsung tegak Pak. Aku puasa waktu itu, baru makan kurma, negok banyak lo. Ya Allah Pak, kita inilah yang disuruh jadi imam. Ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian kacang-kacang. Pas kacang-kacang ini tadi kita lupa minum teh ini tadi, lupa milasnya dengan banyak putih. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa aku anjurkan kalau sebelum maghrib itu njuk waktu, ya, khusus sebelum maghrib. Kalau Bapak Ibu Dingo di Masjid Agung, ya, di Masjid Agung itu sudah lama, barangkali sudah 10 tahun sholat sebelum maghrib, sudah azan, ya, ditunggu kita langsung sholat. Ya, jadi aku ngomong jauh nih kalau di luar daerah, di dalam Lembang wae, di Masjid Agung. Aku tuh contohnya di Masjid Agung. Ya, jadi kalau di Mekah, kalau Bapak Ibu yang sudah haji dan atau umroh, coba di Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah itu sudah azan, tidak langsung qomat. Kenapa? Karena ada hadis yang menyatakan baina kulli adanin salatun. Baina kulli adanin salatun. Baina kulli adanin salatun liman syaa. Artinya beliau antara 2 azan itu ada 1 sholat. Apa itu 2 azan? Azan yang pertama, azan masuknya waktu sholat yang kita azan. Azan yang kedua itu yang kita sebut dengan iqamah. Iqamah atau qomat. Jadi yang punya 2 azan, coba bingung, yang punya 2 azan itu seluruh sholat wajib, iya kan? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat Jumat, itu kan ada 2 azan kan? Oleh karena itu kalau ada yang nanya, kalau sholat Jumat ada tak qobliyah? Ada. Kenapa? Dari ini tadi, dari hadisnya baina kulli adzanain sholatun, antara 2 azan ada 1 sholat. Nah, sholat itulah yang disebut dengan sholat qobliyah atau rawatib qobliyah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tadi katanya kan sebelum maghrib itu ada yang mengatakan ada 2 rakaat. Tapi kan ada hadis juga mengatakan sesudah sholat asar kan tidak ada lagi sholat sunnah. Nah itu kan masih sesudah sholat asar. Satu lagi, apakah sesudah sholat Jumat ada sholat ba'diyah? Baik. Sesudah sholat asar memang tidak
ada sholat lagi, ya. Bahkan hukumnya haram. Pertanyaan, sholat qobliyah maghrib itu qobliyah maghrib sudah diawali dengan azan masuknya waktu maghrib. Azan sudah masuk waktu maghrib, bukan berarti ya kita sholat sudah asar. Kenapa? Karena kita sholat sudah azan. Azan itu tanda masuknya waktu sholat, ya kan? Azan itu tanda waktunya masuk sholat. Sudah masuk waktu maghrib, bukan berarti ya sholat sudah asar, karena sudah masuk waktu maghrib. Itu yang ada lagi kalau sholat mutlak, misalnya ya sholat mutlak itu sholat apa baik? Sholat yang karena sebab. Sholat mutlak itu kok sholat yang kita lakukan karena ada sebab. Ya, misalnya aku semayang asar di masjid raya, semayang asar, selesai semayang asar, salam kanan, salam kiri, selesai. Dan tahunya ada jenazah, ya, masuk jenazah. Yang punya jenazah ini keluarganya ngomong, Ustaz, tolong Ustaz, ini jenazah bapak kami, tolong disolatkan. Cak mana kita? Aku kita ngomong, no, kami baru baik selesai semayang asar. Apa hukumnya? Pak, barangkali nginggo jenazah itu diutalkan ya dengan kita. Nah, karena ada jenazah mutlak, solatkan. Atau misalnya sudah semayang di masjid raya Takwa, ya dah taunya dinjo tahu oleh jemaah, Ustaz, kita ke masjid Al-Fatah, kenapa? Di masjid Al-Fatah ada Ustaz Das Aklati. Wih sudah sama kesana galo-galo, masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Kenapa? Karena ada sebabnya. Ada kita masuk masjid. Atau yang ketiga, itu sudah sholat asar, gelap, terjadi gerhana matahari, maka sholat kita Pak, ya, madain kita gara-gara sudah sholat asar dan semayang. Nah, itu kecuali kalau mutlaknya. Tapi kalau pertanyaan ibu tadi, lah sudah masuk maghrib, sudah azan maghrib, artinya sudah masuk maghrib, ya, kecuali belum azan maghrib. Nah, itu tidak boleh, haram ada hukum. Wallahu a'lam bishawab. Izin ketua, ini bukan bertanya yang masalah qabliyah maghrib. Kita ini masjid kita ini punya sejarah. Sejak didirikan 61, bapak-bapak kami dulu, kalau di sini masjid Serdaru, jadi mereka ilmunya itu ilmu yang disampaikan oleh Imam Tentara itu, dan sejak didirikan dilakukan seperti itu sampai sekarang. Jadi kami tidak menganut istilahnya yang qabliyah maghrib itu di sini, dan itu kesepakatan jemaah di sini sampai kita mengikutkan anak-anak bantu kita jam ini untuk maghrib itu tidak ada jeda untuk iqamah untuk masjid kita. Tapi masjid Ketanggung itu Ridwan dari dulu memang dia ada qabliyah maghrib. Itu makanya kalau misalnya santai nak azan-azanan dulu kami pastilah nunggu kita katanya. Nah, tapi kesepakatan itu dan kita harus itu untuk walaupun ini sudah diceramahkan oleh Ustaz dan dasarnya ada untuk masjid itu, mohon ketua masjid dengan pengurus ini apa yang sudah dilakukan jemaah itu kita pertahankan, menghargai orang-orang tua kita dulu. Terima kasih. Ya Allah. Kenapa? Karena itu kesepakatan. Ya, kenapa ngomong kayak gini? Karena Bapak Ibu sekalian, jangan sampai jadi fitnah lagi ini. Tapi sekali lagi, ya, jangan sampai kita meniadakan
bukan meniadakan. Udah kate sebelum maghrib ado. Ya, cuman kita tidak gawe ya. Artinya itu ya, seluruh Bapak Ibu sekalian. Aku di Masjid Istiqomah depan kantor wali kota itu aku suruh jemaahnya itu sepakatkan dulu, jangan sampai kaget jadi fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu sedikit lagi satu menit. Ini Ustaz, dalam perjalanan tadi kan kita ada rusuk ya, misalkan karena sekarang itu dalam perjalanan kita pakai kendaraan pribadi ya, antara misalkan perjalanan memang lebih dari 80 kilo itu kalau seandainya tidak diambil rusuk, misalkan setiap ini sholat ikut berjamaah mampir kan, apakah boleh? Apakah itu tidak termasuk sombong tidak mengambil keringanan? Jadi kita pertama kita akan mengejar bisa sholat tepat waktu dan berjamaah. Dasarnya misalnya kalau kita mobil pribadi gimana? Iya, sama baik hukumnya mobil pribadi atau melo uang kita tetap statusnya sebagai musafir. Dan musafir itu dapat kelonggaran. Longgaran itu rusuh itu dari Allah. Allah nunjuk kita, bukannya dari Sulaiman Nur. Allah nunjuk kita. Nah dimbe diskon dari Allah. Kita ke supermarket baik ada kabar diskon 50%, baru dapat kabar itu. Belum kita nyingonnya. Maaf ngomong barangkali kita nanya dengan bini kita sampai tanggal berapa diskon, sampai akhir tahun masih lama. Ngapa kaget ayah dapat duit akhir tahun kaget kita beli sana, beli belum pergi baru tadi ya kan. Nah sekarang kita sudah musafir, Allah nunjuk diskon, kita udah ada ngembek, terserah kita pak nak ngembek apa tidak ngembek. Kalau aku ngembek, walaupun perjalanan itu makin mobil pribadi, ngembek. Kenapa? Aku teringat ada siko anak murid almarhum Kiai Nawawi Deci, ya. Anak muridnya itu Muhammad Fadil, melo MTQ di Tunisia, balik dari Tunisia. Itu bulan puasa, pas balik dia tidak puasa. Kenapa? Karena dia tahu dia lagi musafir. Ada uang dari Kementerian Agama pusat yang ngerewanginya itu, dia ngomong, kau puasa? Tidak puasa. Lah ngapa kau tidak puasa? Lah kan Allah ngomong ke dalam Al-Quran kita boleh tidak puasa. Oh kau ini tangguh ya. Pas di pojok pesawat, dia makan dia. Tidak puasa, kenapa? Karena dari Allah. Diskon dari Allah. Jarang-jarangnya diskon dari Allah ini. Jarang-jarangnya. Tidak ada tiap bulan. Iya. Ini kita musafir, mbak diskon. Ya. Jadi tinggal kita ngembek atau tidak. Kalau hukum mbak. Kenapa? Walaupun sekarang ini jarak Palembang Jakarta itu cuma sejam. Mbak Pak, kenapa kita sudah musafir? Jangan tidak. Kalau aku jahil. Jadi kalau bapak bapak damai dan aku sah. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup majelis subuh ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru